Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antonius Julfandi Laki, NIM 2023 dari Prodi Teknik Sipil. Saya akan menjelaskan beberapa materi. Materi yang pertama, hubungan berat volume dalam tanah geoteknik. Materi yang kedua, plastisitas struktur tanah. Materi yang ketiga, klasifikasi tanah. Materi yang keempat, kompaksi tanah konstruksi. Dan materi yang terakhir adalah klasifikasi tanah, pendekan tekstual dan teknik. Hubungan berat volume dalam tanah geoteknik chapter 3. Kesimpulan, dalam rekayasa geoteknik, pemahaman tentang hubungan antara berat satuan, porositas, kadar air, dan gravitasi spesifik tanah sangatlah penting untuk menjamin stabilitas dan kemampuan struktur yang dibangun di atas atau di dalam tanah. Tanah sebagai material 3 fase yang terdiri dari partikel, padat, air, dan udara menunjukkan variasi berat satuan bergantung pada kelembapan dan kerapatannya, yang mempengaruhi daya dukung fondasi, kestabilan lereng, serta kebutuhan drainase dan pengelolaan air tanah. Cara dan metode hasil. Metode yang digunakan melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, penggunaan persamaan matematis untuk menghitung berat satuan kering. YD lembab, Y dan jenuh, Y1. 2. Penggunaan volume komponen tanah secara langsung untuk mengetahui berat satuan dalam berbagai kondisi. 3. Menggunakan gravitasi spesifik tanah atau GS untuk menghubungkan berat satuan tanah dengan komposisi air dan rongga. Manfaat teoris. Yang pertama, berdasarkan prinsip 3 fase dalam tanah yang memisahkan volume dan berat setiap komponen, padatan air udara. Yang kedua, hubungan-hubungan antara parameter seperti rasio void atau E, propisitas atau N, derajat kejenuhan atau S, dan kadar air W dihitung menggunakan rumus-rumus dasar. Yang ketiga, gravitasi spesifik atau GS diterapkan dalam menghitung berat satuan untuk berbagai kondisi kelembapan tanah, menjadi landasan penting dalam geoteknik. Metode praktis. Yang pertama, melibatkan pengumpulan data lapangan dan uji laboratorium untuk menentukan berat satuan tanah dalam berbagai kondisi kelembapan. Yang kedua, analisis volume komponen tanah, padatan air rongga dilakukan untuk menentukan berat satuan kering, lembab, dan jenuh. Yang ketiga, hasil perhitungan rasio void dan porositas memberikan gambaran tentang kepadatan dan tingkat kejenuhan tanah, sehingga dapat dibuat keputusan pengaturan kelembapan dan drainase. Kesimpulan akhir, dengan pemahaman terstruktur ini, hubungan berat volume tanah didukung oleh prinsip-prinsip teoris dan metode praktis, memberikan landasan penting dalam perencanaan geoteknik yang aman dan berkelanjutan. Plastisitas dan struktur tanah. Chapter 4. Pendahuluan. Plastisitas tanah adalah kemampuan tanah, terutama lempung, untuk berubah bentuk tanpa letak pada kondisi kadar air tertentu. Batas Atterberg, LL, PL, SL membagi konsistensi tanah menjadi batas cair atau liquid limit LL, batas plastic limit atau PL, batas susut, shrinkage limit atau SL. Tujuan memahami perubahan sifat tanah dalam berbagai kondisi kadar air.
Batas cair liquid limit atau LL. Definisi kadar air di mana tanah bertransisi dari plastis ke cair. Metode penentuan. Kergrande, alur tanah tertutup setelah 25 pukulan. Kerucut jatuh, penetrasi kerucut 20 mm. Penting untuk memahami konsistensi tanah kohesif. Batas plastis limit atau PL. Definisi kadar air di mana tanah mulai retak saat digulung menjadi benang diameter 3,2 mm. Penting menentukan stabilitas tanah pada kadar air rendah. Digunakan untuk menghitung indeks plastisitas atau PI. Indeks plastisitas, plasticity index atau PI. Rumus PI sama dengan LL per PL. Indikasi rentang kadar air di mana tanah bersifat plastis. PI tinggi plastis besar, koefisien rentan terhadap perubahan volume. Digunakan untuk klasifikasi tanah dan analisis stabilitas. Batas susut Schwenket limit atau SL. Definisi kadar air maksimum di mana tanah mencapai volume minimum. Relevasi menilai potensi penyusutan dan retak tanah. Penting untuk lokasi dengan variasi kelembapan tinggi. Indeks kelembapan dan kekonsisten. Liquidity Index atau LI. Rumus LI sama dengan W per PL atau garis miring LL per PL. Mengukur kondisi kelembapan tanah. Konsistensi Index atau CI. Rumus CI sama dengan LL per W atau LL per PL. Mengukur kekakuan tanah. Aktivitas tanah, rumus A sama dengan PI atau persen, C sama dengan fraksi tanah liat. Klasifikasi A lebih besar dari 1,25 aktif atau plastisitas tinggi risiko ekspansi besar. A kurang dari 0,75 tidak aktif atau plastisitas rendah stabil. Diagram plastisitas. Grafik hubungan LL dan PI untuk klasifikasi tanah halus. Fitur yang pertama garis A memisahkan tanah lempung dan lanau. Yang kedua digunakan dalam sistem klasifikasi tanah atau USCS. Struktur tanah. Jenis struktur yang pertama butir tunggal sama dengan pasir dan kerikil. Yang kedua sarang lebah sama dengan lanau. Yang ketiga flokulan atau terdispersi sama dengan lempung. Pengaruh terhadap sifat mekanis seperti kekuatan geser dan permeabilitas. Soal dan contoh perhitungan. Contoh perhitungan yang pertama, menghitung LL, PL, PI, SL, dan aktivitas tanah. Yang kedua, aplikasi praktis sama dengan stabilitas lereng, desain fondasi, klasifikasi tanah. Klasifikasi tanah, chapter 5. Tujuan yang pertama, menyederhanakan deskripsi teknis tanah melalui klasifikasi standar. Yang kedua, memahami sifat dan perilaku tanah untuk berbagai aplikasi teknik sipil. Yang ketiga, mempermudah prediksi kinerja tanah pada kondisi proyek tertentu. Metode. Yang pertama, penggunaan sistem utama klasifikasi tanah.
Yang kedua, menggunakan analisa distribusi ukuran partikel dan plastisitas tanah atau LLPI. Yang ketiga, penerapan diagram segitiga USDA untuk klasifikasi tekstur. Hasil klasifikasi tanah menjadi coarse grain dan fine grain. Simbol dan indeks seperti A-1, A-7 atau GWCH. Kualitas tanah subgrain nilai menggunakan group index. Deskripsi rinci tanah melalui simbol USCS yang mencakup sifat plastisitas. Manfaat teoritis: memberikan kerangka standar untuk klasifikasi deskripsi tanah, mendukung penelitian tentang perilaku teknik tanah di berbagai kondisi, mengintegritaskan sifat fisik atau tekstur dan sifat teknis atau plastisitas. Manfaat praktis: membantu evaluasi cepat kualitas subgrade untuk proyek jalan raya, mempermudah rancangan pondasi dinding penahan stabilitas tanah, memastikan pemilihan material tanah yang tepat untuk proyek konstruksi. Kesimpulan: yang pertama, ASTO cocok untuk evaluasi cepat kualitas tanah subgrade. Yang kedua, USCS memberikan deskripsi lebih rinci untuk aplikasi geoteknik. Yang ketiga, kombinasi kedua sistem memberikan pendekatan yang kompresif. Yang keempat, klasifikasi tanah mendukung desain dan implementasi proyek teknik sipil yang lebih efektif. Tujuan yang pertama, menyediakan informasi tentang pentingnya kompaksi tanah dalam konstruksi. Yang kedua, menjelaskan proses kompaksi tanah dan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, mengidentifikasi teknik pengukuran kompaksi tanah di lapangan. Metode yang pertama, uji proktor untuk menentukan berat isi kering maksimum dan kadar air optimum. Yang kedua, pengukuran kompaksi lapangan menggunakan metode kerucut pasir, balon karet, dan metode nuklir. Yang ketiga, spesifikasi kompaksi lapangan yang mengharuskan relatif kompaksi mencapai 90 atau 95%. Hasil yang pertama, proses kompaksi dapat meningkatkan kekuatan dan stabilitas tanah. Yang kedua, berat isi kering maksimum dan kadar air optimum diperoleh dari uji proktor. Yang ketiga, pengukuran kompaksi lapangan dengan menggunakan metode yang berbeda memberikan akurasi yang lebih dibutuhkan. Manfaat teoritis yang pertama, menambah pemahaman tentang proses kompaksi tanah dan bagaimana berbagai faktor mempengaruhi hasil kompaksi. Yang kedua, memberikan landasan teoritis untuk perancangan dan evaluasi pemadatan tanah dalam proyek konstruksi. Manfaat praktis yang pertama, memastikan kualitas tanah yang didapatkan memenuhi spesifikasi konstruksi di lapangan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam memilih alat pemadat dan teknik kompaksi yang tepat. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan tenaga dan sumber daya dalam proyek konstruksi. Kesimpulan yang pertama, kompaksi tanah adalah aspek penting dalam konstruksi yang berhubungan dengan daya dukung tanah. Yang kedua,
Pengukuran kompaksi di lapangan dilakukan dengan berbagai metode seperti kerucut pasir dan metode nuklir. Yang ketiga, spesifikasi kompaksi lapangan harus dicapai untuk menjamin kekuatan dan stabilitas struktur. Yang keempat, pengetahuan ini berguna untuk memiliki metode dan peralatan kompaksi yang tepat dalam proyek konstruksi. Klasifikasi tanah, pendekatan tekstural dan teknik, chapter 12. Tujuan yang pertama, memahami karakteristik tanah berdasarkan tekstur dan sifat tekniknya. Yang kedua, menyediakan informasi dasar untuk desain teknik sipil. Yang ketiga, menyediakan informasi dasar untuk desain teknik sipil. Metode yang pertama, pendekatan tekstural. Analisis distribusi ukuran partikel tanah atau USDA. Penggunaan diagram segitiga untuk klasifikasi. Yang kedua, pendekatan teknik. Menggabungkan distribusi ukuran partikel dan plastisitas. Menggunakan dua sistem utama, ASTO dan USCS. Parameter tambah, batas cair atau LL, indeks plastisitas, PI, dan lain-lain. Hasil yang pertama, tanah dapat diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu. Contoh A-1 atau CL. Yang kedua, pendekatan tekstural memberikan dasar sederhana untuk deskripsi tanah. Yang ketiga, pendekatan teknik lebih komprehensif dan mencakup perilaku plastisitas. Manfaat teoritis yang pertama, memahami sifat dasar tanah untuk aplikasi teknik sipil. Yang kedua, menyediakan kerangka ilmiah untuk analisis tanah. Yang ketiga, mendukung penelitian tentang perilaku tanah dalam kondisi tertentu. Manfaat praktis yang pertama, mempermudah evaluasi material tanah untuk jalan raya. Yang kedua, memberikan data untuk desain pondasi dan dinding penahan tanah. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan dalam konstruksi teknik sipil. Kesimpulan. Yang pertama, klasifikasi tanah penting untuk desain teknik sipil. Yang kedua, ASTO cocok untuk aplikasi cepat seperti jalan raya. Yang ketiga, USCS memberikan analisis yang lebih kompleks. Yang keempat, pendekatan gabungan memberikan dasar yang kuat untuk aplikasi praktis dan teoritis.